Yasin. Sebelumnya nama saya Reno 30. Nama saya Marvel Reno Santoso, absen 12. Saya tenaga pertama absen 1. Saya Rasinka, saya absen 28. Selamat datang di podcast Ruang Sejarah Dunia. Dengan saya Revinika Afila Diksa dan teman saya sendiri Adam Nagri Pratama. Jadi kali ini kita akan membahas topik yang sangat panas sekali, yaitu Amerika Latin tahun 70-an sampai 80-an. Nah, itu zamannya kudeta sih, perang gerilya sampai demo besar-besaran. Betul sekali. Kita juga ada narasumber, yaitu halo, nama saya Pak Reno. Halo, nama saya Pak Kaihan. Oke. Oke, Pak Reno, gimana kabarnya? Kabar saya baik-baik aja. Enak. Sehat walafiat ya? Sehat. Keren sih. Lancar. Ya. Nis, Mas siapa? Ya, Oh, Mas Pak Farhan. Oke. Pak Farhan, gimana kabarnya juga? Lancar. Alhamdulillah. Kebetulan sefrekuensi nih. Iya kah? Ya. Oh, Dari pekerjaan ya. Sejarawan. Sebutin salah satu, bisa frekuensinya gimana? Dari kita tuh kayak kita lebih ke ilmuwan sejarah dunia. Ngambil jurusan ilmuwan sejarah dunia. Dari SMA nih, udah saudara terus. Karena semuanya sejarah, ya kayak perang-perangan. Contohnya perang dunia pertama, kedua, dan ya perang dingin lah. Perang apapun kita suka semua. Keren banget. Karena dulu tuh kita tuh dari saya saat kecil tuh suka lihat kayak film perang-perang gitulah. Jadinya tuh kayak terbawa ke sekolah dari materi sejarah. Nah itu saya jadinya suka. Oh gitu ya? Iya. Oh jadi Pak Reno sama Pak Rian tuh suka banget sejarah gitu ya? Suka sekali. Oke. Nah, saya ada nih satu pertanyaan buat Pak Reno dulu. Ya silakan ajukan saja nggak apa-apa. Nah, Pak Reno, kenapa sih periode 70 sampai 80-an di Amerika Latin penuh konflik? Periode saat itu penuh konflik itu karena kayak perebutan ideologi Amerika Serikat yang mendorong kayak kapitalisme gitu, sehingga pendukung rezim militer, sementara kelompok kiri terinspirasi sosialisme. Akibatnya muncul kudeta dari militer seperti di Chili pada tahun 1973. Perang sipil di El Salvador juga, hingga revolusi di Nicaragua. Itu yang menjadi penyebabnya. Seperti itu. Oke, jadi itu kayak perebutan ideologi gitu ya? Iya. Oke, saya juga mau tanya-tanya nih. Jadi, kalau ke masyarakat sendiri dengan dampaknya itu gimana? Dampaknya tuh berat. Itu sangat berat sekali. Contohnya kayak pelanggaran HAM, hak asasi manusia, terus kayak orang hilang, sampai ribuan pengungsi juga. Itu tuh kayak orang-orang tuh kayak ngungsi gitulah. Dampaknya tuh kayak gitu. Ya contohnya itu pelanggaran HAM yang berat terjadi di kala itu. Jadi budaya juga jadi senjata ya, bukan cuma senjata militer. Budaya, iya betul sekali. Budaya itu jadi kayak perlawanan damai. Itulah kuncinya. Nah, sekarang nih giliran Pak Rehan. Oke. Jangan tegang ya Pak Rehan. Cil santai aja bro. Nah, Pak Rehan, kan konflik di Amerika Latin waktu itu menyambung ke dunia global, betul nggak? Betul. Jadi Amerika Latin itu condong ke kiri, sedangkan Amerika itu ke kanan. Sedangkan kalau Soviet itu ke kiri. Walaupun itu terjadi konflik, tapi itu bukan sebuah pecahan. Oke, berarti itu kayak dukungan pemerintah militernya tuh di bagian kanan ya? Iya, lebih ke kanan. Walaupun ada dua rezim yang saling seperti tidak bersamaan gitu. Kenapa enggak dukungan ke kiri? Karena ada setiap negara juga yang memiliki yang masing-masing. Jadi ntar ada Uni Soviet tuh bakal membantu negara bagian timur dan juga Amerika bagian kanan. Kayak ada sebuah pengaruh
dari Amerika ke negara kanan atau enggak navigate ke negara kiri tuh. Oke, sip, mantap. Wah, keren sekali ya instingnya. Jadi konflik Amerika Latin tahun 70 sampai 80-an itu campuran politik, budaya, dan pengaruh global. Ya, benar. Betul. Terima kasih banget buat Pak Reno dan Pak Rian. Ini saya kayak berikan itulah kayak apa itu welcome drink sama makanan. Silakan makan aja nggak apa-apa. Ya, makasih. Iya nggak apa-apa. Silakan. Ini chill. Santai-santai. Jika sama Mas Reno. Nggak enak. Nggak apa-apa. Santai. Santai saja. Apa kamu lanjut lagi? Ya, untuk Pak Rehan dan Pak Reno, adakah yang mau dilanjutkan lagi atau tidak? Kebetulan sih kita santai-santai saja ya. Saya fleksibel sih. Tergantung Anda mau nanya apa, saya bisa jawab. Karena kalau kita posisi ruang ini, kalau kita sudah selesai, ya kita mau cari refreshing apa itu dunia lain juga. Mungkin mau nanya lagi, Silakan, saya mau apa? pertanyakan aja. Sebentar, kayaknya untuk Pak Rehan nih ada satu lagi. Kenapa di Amerika Latin itu waktu itu ramai banget konfliknya? Setahu saya enggak emang belajar saya nih ya. Jadi Amerika Latin itu dulunya emang punya konflik sama Uni Soviet, ya kan? Yang dimana Amerika ini kayak ingin unggul dari Uni Soviet. Ya kayak unggul ekonomi lah tentunya. Makanya itu dia kayak mengajak negara-negara lain untuk gabung ke rejimnya Amerika Latin. Soalnya bisa dibicarakan dua bangsa itu antara Uni Soviet sama Amerika itu ibaratkan bangsa bersaing. Betul. Karena nggak mau kalah dalam bidang ekonomi, militer ataupun hal lain. Jadi itu kayak kedua negara itu kayak saling adu, Betul. Saling adu militer, ekonomi gitu. Oh, Pokoknya ingin posisinya yang paling nomor satu lah. Unggul. Oke, cukup saja pertanyaan dari kami. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Sangat memuaskan sekali. sekali. Pak Rehan dan Pak Reno, terima kasih sekali ya Ya, sama. dan meluangkan waktunya untuk podcast hari ini. Ya, nggak apa-apa santai. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendengarkan. Ya, terima kasih juga untuk hari ini telah menonton podcast kita hari ini. Selamat menyaksikan. Ya, selamat menyaksikan. Bye.